Nih tadi Anda udah lihat gayanya kan ya, Kiyomi apa Giyomi. Nah, saya mau tanya nih sama Lini. Itu beneran ada di Korea? Ada. Apa artinya apa sih? Artinya cute. Ya, terus apa itu tadi gerakan itu? 1 tambah 1 adalah cute. 2 tambah 2 cute juga. Jadi seorang laki-laki propose ke perempuan dengan lagu yang cute. Oh, itu yang nyanyi cowok? Ada laki-laki, ada yang perempuan. Cowok ngomong ke Tapi nggak ada laki-laki yang kundul yang nyanyi, nggak ada. Nggak ada. Terus yang gini-begini tuh apa itu? Terakhir 6 tambah 6 I love you. Oh. Jadi Anda bermimpi dilamar sama cowok Korea gitu maksudnya? Iya. Mana ada yang mau? Siwon, Bu. Emang nggak mau? Si Siwon nggak mau dia sama. Mau. Aku pengen banget sama. Dia dari tadi ngejar-ngejar Li terus dari masih di ruang makeup. Oh, coba Li, kalau di Korea tuh cowok-cowoknya suka cewek seperti apa sih? Anggaplah dia cewek ya. Iya. Oh, iya. Suka cewek seperti apa sih kalau orang Korea biasanya? Suka perempuan yang manja, terus cute. Oh, cute. Cute. Kelihatan muda. Kelihatan muda. Daripada umurnya. Kelihatan Nyindir banget sih, Li. tinggi nggak? Tinggi nggak? Secara personal saya tidak suka yang tinggi. Oh, nggak suka yang Oh, saya tinggi. aslinya pendek. Demi cinta. Aslinya mah pendek. Kan saya suka yang tinggi ya? Berisi nggak? Berisi nggak? Saya suka tidak kurus. Saya nggak suka kurus. Nggak suka kurus? Oke, Tika. Tapi kan ini Tiwi, Tika udah jadi ibu nih, ya kan, punya anak. Tuh nggak ganggu jadwal nyanyi gitu? Sampai hari ini belum ganggu. Jadi aku masih bisa nganter anak aku ke sekolah, masih bisa nyanyi sama Li juga. Bisa ya, dua-duanya bisa. Nah kalau kamu lagi nyanyi, anak yang ngurus siapa di rumah? Biasanya dia ikut. Kalau misalnya besoknya nggak sekolah, dia aku bawa. Pasti selalu. Kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa, Kalau misalnya nggak ikut? kalau nggak ikut sama mamaku. Sama mama, titip sama neneknya. Oke, nah ini ya ada perkumpulan nih, ya ini dia beda. Jadi dia ayah ASI. Nah, ya saya juga nggak ngerti apa ayah ASI. Coba kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pemberian ASI eksklusif bagi tumbuh kembang bayi memiliki peranan yang penting. Bukan rahasia bahwa memberikan ASI adalah tugas berat bagi seorang ibu. Menyadari hal tersebut, maka terbentuklah sebuah komunitas yang concern terhadap pemberian ASI ini. Dan mereka menamakan diri Komunitas Ayah ASI. Komunitas ini berisikan kumpulan para ayah yang pastinya memiliki kepedulian tinggi terhadap pemberian ASI kepada bayi. Dan mereka juga aktif mengkampanyekan pentingnya ASI eksklusif melalui sosial media. Seperti apa cerita lengkapnya? Saksikan di Hitam Putih. Oke, ini adalah perkumpulan ayah ASI ya. Jadi langsung aja dulu saya undang Sogi dan Rahmat. Wah, lu kenapa jadi botak lu? Lu kan nggak, dulunya kan nggak botak. Sebelum OCD. Oh iya, sebelum OCD. Botakin dulu, baru OCD. Oh iya, cocok kan ya? Cocok banget. Apa kabar? Baik. Oke, silakan duduk di sini. Duduk di sini. Iya. Cika sih temenin Om. Ya. Oke, coba diterangin nih ya. Apa sih ayah ASI ini apa nih? Lu Apa Gi? Iya, ngeledek banget. Oh, Anda bicara ASI, bicara susu, bicara bentuk, tersinggung dia. Jadi mah jangan dimention. Tapi ya juga Oke, sih. walaupun bentuknya berbeda-beda, hasilnya satu juga. Oh iya. Maksudnya bentuk botolnya, karena kan ASI sekarang suka dimasukkan botol, karena banyak ibu bekerja yang memberikan ASI kepada putra-putrinya walaupun mereka sibuk bekerja, betul ya? Betul sekali. Nah,
ternyata ngasih ASI itu nggak sesimpel tinggal anaknya diangkat langsung ditetein. Jadi intinya adalah karena ibu nggak bisa. Tunggu. Iya. Ini Lin nanya ASI itu apa? Terus oke. Terus? Ya pokoknya intinya adalah karena memberi ASI kepada putra-putri kita itu ibu nggak bisa sendiri, butuh bantuan dari ayah-ayahnya. Maka dari itu kita... Kenapa butuh bantuan dari ayahnya? Ayahnya ngapain? Kan ibunya yang ngasih ASI. Bapaknya paling nonton doang. Itu nonton sambil mijitin. Mijitin apa? Jadi kalau dipijitin gitu si ibu kan merasa tenang, senang. Itu meningkatkan hormon oksitosin. Oke. Nah, dengan meningkatkan lancar. hormon oksitosin itu bisa melancarkan ASI. Jadi anaknya bisa terpenuhi ASI. Jadi tugas ayahnya adalah sebenarnya mendukung si ibu supaya senang ketika memberikan ASI pada anaknya. Karena ada ini banyak nih ibu-ibu yang saya nggak mau ASI nanti payudara saya jelek. Banyak loh yang begitu. Oh, banyak. Nah, ya kan itu kalau yang ya. Jadi tadi kenapa ke aku? Enggak maksudnya. Oh iya. Itu salah satu mitos yang paling banyak gitu kan, ukuran payudara ada yang kecil, ada yang besar gitu. Katanya kalau yang besar banyak ASINya, yang kecil nggak ada, sama aja sebenarnya. Jadi berapapun ukuran payudaranya, ASI pasti banyak juga. Jadi ya itu kan banyak wanita yang nggak mau menyusui karena takut payudaranya jelek nanti kan. Nah itu gimana tuh, terangkan tuh pada ibu-ibu itu tuh. Kalau itu sebenarnya nggak pengaruh karena perubahan bentuk payudara itu kan terjadi pas kehamilan. Jadi kalau memang tidak mau berubah, ya nggak usah hamil sebenarnya gitu. Karena ketika hamil tuh banyak perubahan hormon, kemudian produksi air susu memang mulai ada. Dan kan juga ada gaya gravitasi ya, jadi pasti berubah gitu, nggak mungkin naik kan? Pasti ke bawah. Pasti ke bawah tuh ya. Usia, umur, gitu. Oke, nah tapi mungkin buat ibu-ibu juga ya kadang-kadang takut wah berubah dan sebagainya. Tapi padahal para suami tuh senang banget kalau istrinya menyusui secara ASI ya, karena kita tahu bahwa ini berarti istri kita menyayangi anaknya banget. Ya? Oh iya, menyayangi anaknya dan juga menyayangi ayahnya. Kenapa? Karena nggak keluar uang buat beli susu kan? Oh iya, mahal. Susu tuh mahal. Iya. Nah, Jadi artinya susu tuh lebih mahal. hemat, uang bisa di saku ayah ya. Iya. Benar, susu tuh mahal jadi dan lebih sehat ASI. Oke, nah awalnya terbentuk gimana nih komunitas ayah ASI? Kalau saya kebetulan orang terakhir yang diajak. Permulaannya adalah Syafiq Pontoh ada di sebelah sana tuh, berempat. Di sana ada Syafiq, ada Pandu, ada Adit dan juga ada Ait. Iya. Mereka berniat untuk menyusun buku. Isinya adalah sharing di antara kita berdelapan. Pengalaman kita memberikan ASI kepada putra-putri kita. Anggotanya berapa nih? Anggotanya kalau yang nyusun buku ada 8 ya? Ada 8 yang di sini. Ada 8 orang, tapi anggota ini apa sih? Kita sih sebenarnya bukan Organisasi. bukan organisasi. Kita nyebutnya sih Boyband. inisiatif ya. Ada mamanya juga tapi. Jangan boyband, kesian ntar dia. Oh iya. Oh ya, kita break dulu sebelum Cika tersinggung lebih jauh lagi. Kalau saya punya uang, beliin tas, senang. Kalau senang, aslinya lancar. Kalau nggak punya uang, puji-puji. Wah, kamu terlihat cantik ya hari ini. Saya mau ngobrol sama ayasi yang ada di kursi. Nah, coba tolong nama, pekerjaan, dan nomor kartu kredit. Nama saya Aib, pekerjaan apa ya, pegawai swasta. Pegawai swasta, pegawai swasta. Nama Adit, pekerjaan konsultan SDM. Oh. Saya Pandu, karyawan swasta juga. Nama saya Safik. Lagi nyari kerjaan nih pasti. Iya, barusan masukin kurikulum vitae gitu. Kerjaan apa mas? Saya kerjanya konsultan. Konsultan, oke. Terus apa sih kalian nih ngapain sih kerjanya ayah ASI nih coba? Maksudnya di perkumpulan ini ya? Jadi ayah ASI ini berkumpul sebagai para ayah yang mendukung ASI dan mencintai kemasannya. Nah, tapi apa yang Anda kerjakan gitu? Maksudnya di perkumpulannya?
Jadi selama ini kan banyak teman-teman atau ya keluarga-keluarga muda bingung kalau mau dukung ASI gimana caranya ya. Terus kalau ibunya mendukung ASI sendirian bingung juga gitu karena kan baru melahirkan, masih capek, masih lelah, belum mesti kerja, terus mikirin anak, kebanyakan yang dipikirin. Ternyata ada riset dari teman-teman Asosiasi Ibu Menyusui bahwa dukungan ayah itu bisa membantu sukses ASI eksklusif. Nah sekarang kita mesti ngobrol sama para ayah. Gimana cara mendukung ibu supaya sukses ASI eksklusif? Oke, coba cara mendukungnya coba. Misalnya Anda mendukungnya apa? Kita gantian coba berempat. Anda dulu apa mendukungnya? Bikin istrinya senang. Jadi kalau misalnya punya uang, beliin tas, senang. Senang. Kalau senang, ASI-nya lancar. Kalau nggak punya uang, puji-puji. Wah kamu terlihat cantik ya hari ini. Pastinya lancar. Pastinya lancar. Ya, oke, coba. Kalau Anda gimana cara mendukungnya? Bantu cari informasi kalau saya. Jadi mungkin kalau nanti tanya kenapa ya kok kayaknya seret kok saya uangnya nggak banyak atau apa kok baru lahir. Iya. Jadi mencari informasi untuk sang ibu. Oh, oke. Anda apa Anda coba? Kalau saya biasanya pasang badan. Pasang badan itu dalam arti kan biasanya kebetulan badannya gede. Kan biasanya sangat dipengaruhi. Udah kan kasihnya nggak keluar, kasih susu aja, gitu, kasih sufor aja. Nah saya yang akan pasang badan enggak. Ini istri saya yang kita berdua sepakat untuk kasih ASI. Nah itu saya melindungi istri saya dari pengaruh-pengaruh di Oh, oke. Jadi intinya menepis pengaruh-pengaruh luar ya dengan mendukung si ibu itu untuk bahwa ini yang terbaik. Iya. Ini yang terbaik. Wah, bagus. Oke, Aib. Jadi kalau saya lebih ke turun bantuin ngurus anaknya langsung karena menyusui kan pasti capek banget ya buat si ibu atau si perempuan gitu. Jadi saya lebih ke begitu habis nyusuin kan si anak pasti mungkin langsung tidur atau gimana, gendong terus ya begadang itu biasa lah ya. Terus udah gitu pagi itu mandiin, terus udah gitu jemur si bayinya kalau masih kecil banget gitu ya. Terus kalau udah mulai ada empati, udah mulai bisa makan si anak ya sok-sok masak, sok-sok bikinin empati. Jadi intinya sih ngurusin anak tuh bukan urusan si ibu aja, jadi ngebantuin aja sebisa aja lah, nyuapin kalau itu kayak gitu. Oke, tepuk tangan untuk mereka berempat. Intinya adalah bahwa bapak-bapak yang ada di rumah, bahwa ibu yang menyusui ini atau baru punya anak ini butuh dukungan ya. Betul, butuh dukungan. Karena banyak, bukan hanya ASI nih kan, banyak juga mereka yang terkena baby blue contohnya. Ya, baby blue Nah, itu sekali. kita harus bantu ya. Kalau buat Rahmat, Sogi, apa keuntungan yang Anda dapatkan sih? Sogi deh yang terakhir nih kan, ikut kan. Apa untungnya lu ikut? Keuntungannya waktu awal saya benar-benar nggak tahu apa-apa tentang ASI. Kemudian istri saya pada saat tahu dia mengandung, dia bilang sama saya mau komit, saya mau kasih ASI eksklusif sama anak saya 6 bulan sejak lahir sampai usianya 6 bulan tidak mengkonsumsi apa-apa, hanya ASI. Itu yang disebut ASI eksklusif. Tapi dalam perjalanannya ternyata ASInya seret, kita harus mendonor ASI, minta ASI orang, stok ASI orang, segala macam. Jadi saya ngerasain beratnya untuk bisa menjalankan 6 bulan itu eksklusif kasih ASI. Jadi manfaatnya sekarang adalah jadi tergerak, pengen ngajak ayah-ayah yang lain. Sebelum saya hitungannya terlambat lah, baru tahu ASI setelah istri saya mengandung. Kalau bisa masih bujang-bujang kayak anak-anak yang ada di sini nih. Kalau lagi pacaran, kalau bisa udah tahu ASI. Jadi kalau cewek-cewek ada cowok-cowok yang nembak misalnya, kamu mau nggak jadi pacar aku? Boleh. Asal nanti kalau kawin punya anak kita harus ASI. Nah cewek-cewek harus sudah bisa kayak gitu. Jadi tahu lebih awal, bisa menghadapi masalah lebih cepat lagi, lebih baik lagi. Oke, menarik sekali. Nah, bicara tentang ASI dan menyusui ya, ini aneh tapi nyata, bin ajaib kalau katanya Pak Tarno. Anda menyusui, Anda sampai umur berapa? Maksudnya? Anda nenen sampai kelas berapa? 4 SD. Masih ada Udah pernah dibahas waktu itu Mas Didi.
Sebenarnya dibahas ada ibunya di sini saya bahas. Iya, jadi aku tuh masih suka neneng itu. 4 SD. Sampai 4 SD, terus begitu. Udah. Udah gede juga lu. Laporin guru nih. Aku bilang gitu. Enggak, ini terakhir. Berhentinya kenapa? Berhentinya gimana? Malu sama teman-teman, ntar dilaporin, masa udah gede masih nenek. Ketika suami waktu kamu ASI kan? ASI kan? Sampai 8 8 bulan. bulan. Suami berperan apa? Berperannya ya paling bantu-bantu kalau misalnya malam bayinya bangun, dia ikut bangun juga, temenin aku ngasih ASI gitu. Oh, jadi menemani pun itu termasuk membantu ya. Karena ada yang bangun malam tengah-tengah pagi capek nggak ada yang nemenin bete. Ini ada yang nemenin ajak ngobrol itu termasuk membantu. Nah, coba yang belum ditanya nih, Li, coba kamu yang nanya tentang ASI. Li, Ya, pernah? sudah pernah. Pernah. Sampai umur berapa? Saya umur 1 tahun. Sampai 1 tahun. Iya. Stres nggak mamanya? Saya katanya mama, saya 3 bulan tapi saya diare, jadi Oh, 3 bulan ASI iya, terus tapi saya diare terus. diare. Ya jadi mama coba usahakan tapi nggak bisa. Minum susu yang buatan saya tidak diare, tapi ASI saya diare. Kok bisa gitu? Kan Kadang-kadang ada alergi tertentu Oh, atau gitu. asupan ibunya. Iya. Nah, itu. Jadi Tapi banyak memang faktor ya. Usia bayi masih 3 bulan gitu memang pupnya itu bisa 2-6 kali dan sebenarnya wajar gitu. Karena yang disebut diare itu kalau emang pupnya cuma air doang. Tapi kalau masih ada ampas itu nggak bisa disebut diare. Oh iya iya. Jadi sebenarnya mungkin itu sebenarnya hal yang normal, cuma mungkin dia nggak tahu ibu. Nanti saya sampaikan mama saya. Kenapa nggak kasih ASI? Saya lapor dulu. Tapi ya intinya ke dokter lah ya, ke Iya, dokter iya. karena diare Kalau juga bisa khawatir. bahaya juga buat bayinya kalau sampai diare karena kan dehidrasi juga ya. Ini anggotanya udah berapa banyak nih Ayah ASI nih? Kalau di Twitter ya kita nggak punya anggota sih ya. Jadi Kalau nggak ada di keanggotaan ya. Twitter kita ada 80.000 followers lah. 80.000. 80.000 follower. Tapi yang pasti ada pergerakan lokal juga Oh, di iya. setiap kota karena kalau kita yang berdelapan ini awalnya gara-gara mau bikin buku catatan ayah ASI itu kan, akhirnya karena pada saat kita datang ke penerbit bilang, siapa yang mau nerbitin buku tentang ASI yang nulis bapak-bapak. Buku tentang parenting itu salah satu yang tidak laris ya. Gitu. susah. Jadi akhirnya kita bikin account Twitter, kita pengen buktiin bahwa animo masyarakat ada. Terus ternyata responnya bagus. Akhirnya penerbit setuju untuk diterbitin bukunya dan akhirnya ada pergerakan kayak Ayah ASI Jakarta, Bandung, Aceh. Medan, Aceh. Jadi nggak ada keanggotaan sih. Ya intinya emang ini ide ya, ini sebuah ide ya. Oke, kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Dia paling tersakiti aku, selalu kau salahkanku atas segala sikapmu. Oke nih followernya di Twitter 80.000 ya, berarti banyak orang. Tadi saya juga ada ada orang yang katanya ngikutin perempuan juga banyak ya, dan akhirnya marah-marah sama suaminya ya. Tuh, kok lu nggak begini gitu. Oh, bagus ya. Nah di Twitter ini kan mereka tanya jawab pasti ya. Ada yang nanya, ada yang jawab. Nah ini apakah Anda juga ada misalnya dari dokter, dari mana yang membantu Anda? Kalau kita kalau udah masuk ke medis biasanya suka mention dokter sih. Jadi kalau memang udah yang berkaitan sama medisnya, kita mention ke dokter, mereka yang menjawab gitu. Jadi dari kita berdelapan sih nggak ada yang berlatar belakang Oke, medis. coba contohin saya pertanyaan yang konyol misalnya, ada nggak? Oh gini, kalau saya makan durian ntar anak saya bau durian nggak gitu. Asinya bau durian enggak gitu. Ya, asinya bau durian apa enggak gitu ibu nanya. Nah itu terus Anda jawabnya gimana? Bau durian nggak? Aroma sih, aroma durian ada. Aroma. Asinya masuk ke aroma durian. Anda yang menjawab itu siapa? Yang megang akun sih kita berdelapan. Oh jadi saling bisa saling, membantu. oh. Tapi ada nggak orang yang berterima kasih sekali karena ada ini mungkin bisa mengubah pola pikir suaminya gitu, mungkin membantu?
Ada beberapa yang bahkan setelah membaca bukunya dia baru sadar gitu bahwa sebenarnya banyak mitos yang kemudian terbantah gitu lewat informasi. Contohnya mitos yang terbantah. Contohnya tadi yang misalnya makan pedas gitu, asinya jadi pedas misalnya, atau makan makanan ibunya minum yang panas-panas bikin lidah putih. Padahal kan nggak ngaruh, kalau udah kita minum kan masuk ke pencernaan dan sebagainya. Terus ada yang bilang minum air es asinya dingin. Ya, asinya dingin, atau bikin bayi pilek misalnya. Karena asi itu sama kayak cairan yang keluar dari tubuh kita pasti akan selalu hangat. Jadi sesuai dengan suhu tubuh. Karena sesuai dengan suhu tubuh. Apa Twitternya mungkin bisa dipromoin supaya kalau orang-orang mau ikut? Oh iya. Cek Jessica. Twitter siapa Mas Dedi? Twitternya mereka. Akun Twitter kami itu @ID_ayahasi, ID_ayahasi. Jadi ID_ayahasi gitu. Kalau butuh informasi, mau nanya-nanya silakan. Tapi mohon maaf jawabannya mungkin menunggu kita santai baru bisa jawab. Kadang-kadang suka ada yang marah, udah nanya berapa kali tapi nggak ada jawab juga. Maaf ya, kita juga punya pekerjaan. Ini nggak ada contoh tweet coba. Saya belum lihat contoh tweetnya apa. Contoh tweet apa? Iya, kalau misalnya bukan pertanyaan tapi Anda nge-tweet gitu. Nge-tweet biasanya ada kayak semacam cool tweet juga kan? Iya. Misalnya ada pembahasannya misalnya tentang yang lagi sekarang adalah ditemukannya tangtai. Apa itu? Tangtai itu tali lidah di bawah. Jadi kalau misalnya ini mulut bagian bawah, ini lidah. Nah biasanya di bawah lidah itu ada kayak jaringan ya, otot yang panjang. Kalau dia terlalu panjang ke depan, maka bagian lidahnya itu pada saat dia lagi netein, lagi nyusuin, itu lidah itu membantu proses ASI masuk ke dalam mulut anaknya. Nah, ini juga pernah kita bahas bahwa kejadian tangtai ini bisa mempengaruhi anaknya jadi lebih cepat pegal pada saat menyusui, ibunya bisa lecet putingnya. Jadi informasi-informasi yang sudah kita dapat, terus kita obrolkan bareng-bareng yang sudah kita dapat dari para ahlinya, biasanya kita sampaikan kembali lewat cool tweet gitu. Lewat tweet-tweet tersebut. Cool tweet, ya. Oke, mudah-mudahan banyak yang bisa dapat pengetahuan baru ya. Juga mungkin bisa share juga di sana ya, kan bisa di-retweet dan sebagainya juga kalau ada pengetahuan-pengetahuan baru, dan itu siapapun boleh ikut, dari ayah, dari ibu, ya kan? Usia berapapun, karena ini benar-benar pengetahuan ya. Iya. Oke. Tika, Li, gimana ke depannya? Anda berdua terus duet atau satu-satu nanti? Sekarang fokus ya. Jalanin aja, tapi fokus dulu untuk aku sama Li. Fokus untuk Anda sama Li. Oke, kamu mau apa sih? Tujuan hidup kamu apa sih? Aku terobsesi banget pengen jadi penyanyi. Jadi aku geomi aja dulu. Oke, juga yang paling benar tuh ya, kalau Anda ibu-ibu dan sebagainya ingin tahu tentang ASI, follow @ID_. Ayah ASI. Ayah ASI. Aku ada pesan buat bapak-bapak di seluruh Indonesia. Boleh. Pokoknya inget ya bapak-bapak ya, bikinnya berdua, ngurusnya berdua. Kalau gitu saya juga punya pesan. Ini buat penutupan ya. Ingat, bikinnya berdua, ngurusnya berdua. Bikinnya enak, ngurusnya harus enak. Saya dari Corbuzier, inilah hitam putih. Tika and Li. Telah terlambat kau ucapkan maaf. Aku telah terluka. Terlalu sering kau lukai hati. Tak dapat ku mengerti. Kau terus pergi dan kembali lagi, hingga ku lelah dengan rasa di hati ini. Telah terlambat kau ucapkan maaf. Aku telah terluka. Terlalu sering kau lukai hati. Tak dapat ku mengerti. Kau terus pergi dan kembali lagi, hingga ku lelah dengan rasa di hati.
Setiap kali kau